Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang manajemen perusahaan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Farid dan ini nama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amrul Fauzan Pasaribu. Nama saya Rizky Ramadan Nasution. Nama saya Dinda Erika Fitri. Nama saya Safina Putri. Nama saya Tasya Jibrani. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen dibutuhkan dalam perusahaan karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan mencapai tujuan akan lebih sulit. Manajemen dibutuhkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan antar tujuan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, pelaporan, fungsi pengkoordinasian, dan fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, fungsi pengarahan, suatu proses bimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengarahan berarti memberikan petunjuk kepada bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Yang keempat, pelaporan. Laporan tentang informasi aktivitas perusahaan dalam kurun atau waktu periode tertentu. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian. Ini memastikan kesatuan tindakan di antara individu, kelompok kerja, dan membawa keharmonisan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Terdapat 4 langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar dan mode untuk pengukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Kemudian 2 tipe perencanaan. Yang pertama, rencana strategi dibuat untuk mencapai visi organisasi. Yang kedua, rencana operasional dibuat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rencana strategi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan manajer agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, yaitu membuat perencanaan atau planning, menyusun strategi operasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Kedua, membuat pengaturan atau organizing, yaitu mengatur suatu hubungan secara terpadu sehingga semua karyawan bisa menjalankan rencana manajemen dengan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, memimpin organisasi atau leading, yaitu menentukan dan memotivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Perbedaan komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal, komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi horizontal, komunikasi yang berlangsung di antara karyawan atau yang memiliki jabatan setara. Komunikasi diagonal, komunikasi yang berjalan antara pimpinan divisi dengan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.